Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feby Syapita Putri. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pendidikan jasmani adaptif. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita perlu mengetahui apa pendidikan jasmani adaptif. Pendidikan jasmani adaptif adalah sebuah proses didik melalui aktivitas jasmani yang disesuaikan dengan keadaan peserta didik demi terciptanya laju pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis anak seutuhnya. Ada pendapat lain mengatakan bahwasannya pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang disesuaikan atau dimodifikasi yang memungkinkan individu dengan berkebutuhan khusus atau kurang mampu dapat berpartisipasi atau memperoleh kesempatan beraktivitas dengan aman dan berhasil dengan baik atau sesuai dengan keterbatasannya serta memperoleh kepuasan. Adapun tujuan dari pendidikan jasmani adaptif yaitu yang pertama adalah memberikan kontribusi untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam pengembangan dan peningkatan kemampuan fisik serta keterampilan gerak pada anak. Sedangkan tujuan yang lain yaitu membantu mereka yang berkelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial yang disesuaikan dengan potensinya masing-masing melalui program aktivitas jasmani yang dirancang khusus dengan hati-hati. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus yang pertama yaitu tuna atau autis. Autis ini merupakan gangguan fungsi otak saraf yang serius, sedangkan faktor yang mempengaruhinya adalah memiliki keluarga dengan riwayat autis, yang kedua terlahir secara prematur, yang ketiga memiliki kelainan genetik atau kromosom tertentu. Adapun karakteristik pada autis ini yang pertama keterampilan bahasa dan gerak yang tertunda, yang kedua keterampilan kognitif dan pembelajaran yang tertunda, yaitu yang ketiga perilaku hiperaktif. Adapun media pembelajaran pada anak autis yaitu kartu terapi bicara. Tujuannya adalah melatih anak berbicara untuk perkembangan komunikasinya. Penggunaan media ini harus dilakukan sesuai dengan tahap dan konsisten. Yang kedua ada tunadaksa, yaitu hambatan atau kondisi seseorang dengan kondisi tubuh yang tidak sempurna. Penyebabnya ada 3, yaitu pada fase sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan setelah kelahiran. Jenis dari tunadaksa ini ada 2, yaitu disabilitas neuromuskulental, yaitu disebabkan oleh kelainan pada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan yang kedua, disabilitas muskulental, yaitu kelainan pada otot atau tulang belakang, penyakit, dan penuaan sehingga menghambat aktivitas pada anak tersebut. Media pembelajaran pada tuna ini yaitu Magic Box, sebuah media berupa kotak hitam persegi yang di depannya diberi lubang, terdapat lampu indikator benar salah di mana masing-masing indikator ini memiliki warna lampu yang berbeda sehingga anak harus menebak benda tersebut. Tunarungu yaitu hambatan pendengaran yang pertama dari segi fisik, berjalannya agak kaku dan agak membungkuk. Hal ini dapat terjadi karena permasalahan organ yang tidak seimbang di telinga. Yang kedua, pernapasannya pendek. Dari segi bahasa, mereka tidak banyak memiliki kosakata. Dari segi intelektual, akademiknya lamban akibat keterbatasan bahasa. Dari segi emosional, mereka sering tidak stabil karena sering merasa curiga atau berprasangka buruk. Model pembelajarannya yaitu kartu huruf, kartu kalimat, foto, finger alfabet, dan lain-lain. Tunanetra. Pada tuna ini terdapat hambatan indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat penggangguannya, tunanetra dibagi menjadi 2, yaitu buta total dan buta sebagian atau low vision. Di mana karakteristiknya adalah yang pertama, terjadinya penurunan penglihatan, yang kedua, menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat, yang ketiga, hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar,
Yang keempat, memincingkan mata atau mengerutkan kening terutama di cahaya yang terlalu terang agar mereka dapat mencoba melihat sesuatu. Untuk media dibagi menjadi dua lagi. Kalau secara low vision, pembelajaran media yang cocok yaitu miskop dan televisi, dan yang buta total media pembelajarannya radio, audio, peta timbul, dan penggaris. Yang terakhir adalah tunagrahita, gangguan hambatan intelektual. Yang pertama, penampilannya secara fisik tidak seimbang, tidak dapat mengurus diri, dan terjadinya perkembangan bicara atau bahasa yang lambat. Jadi tunagrahita ini dibagi menjadi 3, tunagrahita ringan dengan EQ 50-70, tunagrahita sedang dengan EQ 30-50, tunagrahita berat dan sangat berat kurang dari 30. Media pembelajaran yang cocok untuk tunagrahita antara lain geometri 3 dimensi, gradasi balok, menara gelang, puzzle bola, puzzle konstruksi, puzzle binatang, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.